Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Alhamdulillah, semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak saja, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita tentang sistem reproduksi pada manusia pada bagian subbab tentang pembelahan sel. Nah, KD-nya mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Tujuannya adalah satu, menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Tiga, menyebutkan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Nah, pembelahan sel itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah amitosis, yang kedua mitosis, yang ketiga adalah meiosis. Amitosis ini terjadi pada sel bakteri atau pembelahan terjadi secara spontan. Sedangkan mitosis ini terbagi menjadi tiga bagian, ada fase interfase, ada fase karyokinesis, dan ada fase sitokinesis. Nah, pada mitosis ini terjadi melalui 4 tahap, yaitu ada fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya pada proses pembelahan meiosis ini ada meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, anak ustazah, ini pembelahan sel adalah peristiwa pertambahan jumlah sel. Dia terjadi pada sel induk dan menghasilkan sel anak. Apa yang dilakukannya? Sel induk akan mentransfer informasi genetik ke sel anak. Bagaimana caranya? Caranya adalah pembelahannya secara bertahap, berarti melalui proses fase-fase yang telah disebutkan tadi. Nah, yang pertama kita masuk pada amitosis. Amitosis ini adalah pembelahan sel secara spontan atau tidak melakukan tahapan. Ciri-cirinya, yang pertama spontan tanpa tahapan, yang kedua terjadi pada bakteri atau prokariot. Artinya apa? Ini terjadi pada makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Yang ketiga, DNA sirkuler dan berukuran kecil, ya. Jadi DNA bersifat sirkuler. Nah, ini adalah gambar dari proses amitosis, gimana proses pembelahan pada sel bakteri. Selanjutnya adalah proses mitosis. Ciri-cirinya, yang pertama terjadi secara bertahap, ya. Pertama, DNA akan terbagi menjadi 2 sel anakan, dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Nah, begitulah seterusnya. Nah, mitosis ini terjadi pada sel somatis, ya. Jadi tempatnya terjadi pada sel somatis atau sel tubuh dan terjadi pada seluruh sel eukariot. Hasilnya gimana? Hasilnya menghasilkan 2 sel anakan atau bersifat diploid, artinya sama seperti induknya. Nah, proses tahapan mitosis ini ada namanya proses interfase atau dikenal dengan fase istirahat. Nah, pada fase istirahat inilah nanti sel akan mempersiapkan diri untuk mengumpulkan energi untuk melakukan pembelahan pada proses karyokinesis atau pembelahan inti. Pada fase G1 atau ground pertama, ini adalah fase di mana sel mempersiapkan nutrisi. Nah, pada fase S ini atau fase sintesis, ini adalah proses di mana mempersiapkan diri untuk proses sintesis. Dan fase G2 atau grow 2, pertumbuhan yang kedua, sel akan mengalami persiapan untuk masuk kepada proses karyokinesis atau fase pembelahan inti. Nah, pada fase karyokinesis, pada tahapan mitosis ini terjadi 4 tahap. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang ketiga adalah sitokinesis. Ini adalah pembelahan sel sitoplasma pada bagian fase telofase nantinya. Nah, ini adalah
proses fase interfase. Jadi bisa antum pahami, ada fase G1, ada fase S atau replikasi DNA, ada fase replikasi DNA selesai. Berarti pada fase G2 ini nanti sel akan siap membelah ya. Nah, profase, coba antum perhatikan anak-anak ustazah, pada fase profase awal ya, ini terjadi pengemasan DNA menjadi kromosom ya di sini. Kemudian kromosom mulai terlihat. Nah, pada fase profase akhir, nah kromosom sudah terlihat dan sentromer, ini sentromer ya. Pada bagian kromosom ini adalah kromatid. Kromatid itu adalah benang-benang kromosom. Nah, ini adalah fase profase akhir dan membran inti sudah mulai pecah ya. Artinya dia sudah mulai siap membelah untuk fase metafase. Nah, ciri-ciri metafase adalah ketika kromosom berada di bidang ekuator pembelahan nih. Ini adalah ciri-ciri metafase ya, kromosom berpasangan. Kemudian kromosom menempatkan diri di bidang pembelahan atau bidang ekuator ya, supaya nanti apa fungsinya? Untuk DNA ini terbelah menjadi sama rata. Hasilnya itu 2N. Apa maksud 2N di sini? Adalah diploid ya, artinya sama dengan sel induk. Nah, anafase. Jadi ciri-ciri proses anafase ini ya, gambar ciri-ciri proses anafase. Kromosom ditarik oleh benang mikrotubul ya. Jadi ini benang mikrotubul yang ada di sudut kinektektor yang ada di ujung bidang ekuator ke arah dua kutub yang berlawanan. Sel tumbuhan tidak terdapat sentriol, maka kromosom ditarik ke kutub dengan cara pemendekan benang-benang mikrotubul kinektektor. Hasilnya juga 2N atau diploid. Nah, selanjutnya fase terakhir dari fase tahapan mitosis itu adalah telofase ya. Jadi telofase, pada telofase awal ya, membran plasma masih menyatu tapi sudah kelihatan sudah mulai membelah. Kemudian pada telofase akhir, membran plasma terbelah menjadi 2 sel anakan ya. Ini yang dikenal dengan nama pembelahan sitokinesis atau pembelahan sel sitoplasma. Nah, sitokinesis pada hewan ya, ini kalau pada hewan proses sitokinesisnya. Nah, ini kalau pada tumbuhan ya. Kenapa dia seperti ini? Karena memang pada tumbuhan itu memiliki dinding sel. Kalau pada hewan dia tidak memiliki dinding sel. Nah, yang ketiga adalah proses meiosis, tahapan meiosis. Nah, meiosis ini terjadi pada sel gamet ya. Hasilnya berupa sel sperma dan sel telur. Nah, pada proses meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan. Tahapannya ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Jadi profasenya juga ada 2, profase 1 dan profase 2. Nah, kita lihat penjelasan selanjutnya. Tujuannya apa? Tujuan dari meiosis menghasilkan 2 sel anak yang bersifat haploid. Kemudian tujuan meiosis yang kedua adalah 2 sel anakan hasil meiosis 1 disalin menjadi 2 sel anakan baru. Jadi nanti total dari sel anak pada proses pembelahan meiosis itu 4 sel anak bersifat haploid ya. Nah, meiosis 1 ya, pada meiosis 1 itu ada namanya interfase, di mana memang tadi kita tahu di materi sebelumnya bahwasanya interfase ini adalah fase di mana sel melakukan istirahat. Namun pada proses istirahat inilah sel melakukan mengumpulkan energi untuk melakukan pembelahan atau penggandaan DNA, salinan sel DNA-nya agar bisa membelah pada tahapan selanjutnya. Nah, ini profase pertama pada proses pembelahan meiosis. Ciri-cirinya DNA dikemas dalam kromosom, terbentuk kromosom homolog ya, saling berpasangan. Kemudian kromosom yang identik ya, fasenya terpanjang sebab ada 5 kali tahapan ya. Jadi pada fase profase 1 ini memiliki tahapan yang cukup panjang. Ada namanya leptoten, ada zigoten, ada pakiten, ada diploten dan ada diakinesis ya. Nah, ini adalah tahapan profase 1. Jadi cukup panjang ya, bisa antum lihat pada gambar yang ditampilkan pada slide ustazah. Nah, ini bisa antum baca ya. Leptoten, kromatin menjadi kromosom terkondensasi. Zigoten, kromosom homolog berpasangan. Pakiten, kromosom membelah menjadi 4 kromatid ya. Sedangkan diploten ini kromosom menjauh terbentuk kiasma atau pelekatan bentuk X ya ini. Kemudian diakinesis, terbentuknya benang spindel tetrad bergerak ke ekuator. Nah, yang inilah nanti masuk kepada tahapan metafase 1 ya, di mana metafase 1 ini memiliki ciri-ciri tetrad ya, berada di ekuator ini ya.
Jadi dia benang-benang ini berada di ekuator kromatidnya. Kemudian sentriol pada dua kutub itu berlawanan, benang spindel melekat pada sentromer tiap kromosom ya. Jadi nanti dia akan melekat pada tiap-tiap kromosomnya. Nah, kemudian setelah metafase 1 masuk ke anafase 1. Anafase 1 ini kromosom homolog atau kromosom yang sejenis ini ditarik benang spindel menuju dua kutub. Jadi bisa antum lihat ini ditarik ya oleh dua kutub, oleh benang-benang spindel ini menarik ke kutub ya. Kemudian apa? Supaya kromosom terbagi menjadi diploid ya, kromosom ini ya yang bersifat diploid menjadi haploid. Selanjutnya pada tahapan anafase 1 maka akan mengalami telofase 1 di mana kromosom homolog yang bersifat haploid ini akan berada di dua kutub yang berbeda sehingga terjadilah pembelahan sitokinesis 1 ya. Artinya apa? Sel akan membelah menjadi dua sel anakan ya. Nah, selanjutnya ada interkinesis. Nah, interkinesis pada tahapan meiosis ini tahapan antara meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Ini tidak terjadi replikasi DNA. Hanya saja dari meiosis 1 dia akan menghasilkan dua sel anak yang akan membelah lagi. Nah, ini pada meiosis 2. Nah, tadi ada dua sel anak yang dihasilkan pada meiosis 1 yaitu profase 2 ya. Nah, ini nanti akan membelah menjadi metafase 2. Dari metafase 2 akan membelah menjadi anafase 2 ya. Jadi dari anafase 2 terjadilah pembelahan telofase yang menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, ini terjadi pada sel gamet ya. Kalau pada ini contohnya ya proses gametosis pada hewan ya, ada proses pembentukan spermatogenesis ini bersifat meiosis, kemudian ada oogenesis pembentukan sel ovum. Nah, ini dia spermatogenesis. Yang pertama ada spermatogenium atau induk dari sperma, kemudian membelah menjadi spermatosit primer. Nah, ini meiosis 1 di sini. Nah, kemudian membelah lagi pada proses meiosis 2 ya. Kemudian pada meiosis 2 ini terjadi pembelahan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang akan menghasilkan 4 sel anak yang bersifat haploid ya, yang akan menghasilkan sel kelamin. Nah, begitu juga dengan oogenesis ya. Pada oosit primer itu mengalami meiosis 1 dan pada meiosis 2-nya ini terjadi proses seperti ini sehingga menghasilkan 4 sel anakan. Ada 3 badan polar. Nah, ini kalau pada wanita ini akan hilang ya. Selanjutnya yang akan matang, yang akan siap dibuahi itu adalah ovum ya. Nah, ovum inilah nanti yang akan berkembang menjadi individu baru jika dibuahi oleh sel sperma. Gametosis pada tumbuhan. Ya, ini contohnya gametosis pada tumbuhan ya. Nah, mungkin anak ustazah sekian dari ustazah atas materi yang ustazah sampaikan hari ini. Insyaallah materi PowerPoint akan ustazah sampaikan di Google Classroom. Silahkan antum kerjakan LKPD yang telah ustazah bagikan. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.